Sehingga dapatkanlah ini. Ini adalah susunan basa nukleotida yang kita miliki. Kita tidak tahu nih nama spesiesnya itu apa. Ya, berdasarkan urutan basa nukleotida. Jadi kalau misalnya kamu ini ada itu seperti ini. Ada adenin, guanin, timin, sitosin, AT, gitu seterusnya. Nah, fragmen DNA ini yang kita bandingkan dengan fragmen DNA yang sudah diketahui identitasnya. Di depan kita belajar tentang NCBI untuk membandingkan fragmen DNA yang kita miliki untuk dilakukan identifikasi. Minimal gambarannya seperti itu dulu, ya. Prosesnya gimana? Prosesnya adalah pertama, kalian kulturing nih. Kan punya isolat, ya, punya isolat, dikultur. Setelah itu diambil DNA-nya. Kan satu sel, tahu kan? Ingat ya, satu sel di mana nukleotidnya atau misalnya asam nukleatnya itu kan ada di dalam sel. Nah, ada di dalam sel, kemudian dinding selnya dihancurkan. Dihancurkan supaya si isi dari DNA-nya itu kita ambil. Setelah itu kita melakukan proses centrifuge, misalnya, kemudian kita ambil. Nah, dari situ kita melakukan proses PCR. Apa arti dari PCR? Polymer chain reaction, ya. Kita memperbanyak fragmen DNA yang kita miliki, gitu ya, yang memperbanyak fragmen DNA yang kita miliki tadi. Misalnya saya hanya ingin memperbanyak daerah 18S saja untuk bakteri. Atau misalnya saya hanya daerah ITS saja. Nah, fragmen DNA itu yang kita perbanyak. Pada saat PCR, apa saja sih komponennya? Mungkin kalian sudah tahu juga ya, di biologi molekuler sudah diajarin belum? Apa komponen dari PCR? Sudah ngambil biologi molekuler? Sudah. Sudah sampai PCR belum, Jordan? Pak Rizky ya? Pak Rizky sama Bu Yulia ya? Baik. PCR itu adalah salah satu upaya kita untuk memperbanyak proses fragmen DNA yang kita inginkan. Nah, di dalam PCR itu biasanya kita tambahkan mix PCR cocktail artinya. Jadi di situ ada DNTP, GGNTP, jadi terus ada juga bahan dasar untuk membuat tadi ATG, ACC, CAT gitu ya. Bahan dasarnya itu adalah berupa DNTP, DGNTP, kemudian ada nucleophile water, ada satu hal yang disebut dengan primer. Primer itu adalah susunan basa nukleotida yang dipergunakan untuk memotong daerah fragmen DNA yang kita inginkan. Jadi hanya memotong daerah 18S saja, dari yang panjang yang tadi kita miliki itu hanya dipotong misalnya dari genom mikroorganisme yang kita peroleh ya, itu hanya dipotong daerah 18S saja. Atau dipotong hanya daerah 28S saja. Atau dipotong hanya daerah 18S saja. Tidak seluruh genom, kan ketika kita melakukan ekstraksi DNA dari sebuah kultur, itu kan yang kita peroleh genom. Paham ya? Genom itu apa? Genom itu adalah seluruh gen yang dimiliki oleh si mikroorganisme. Kan itu banyak, itu panjang. Nggak mungkin kita melakukan identifikasi semuanya. Makanya kita melakukan proses yang disebut sebagai identifikasi molekular. Identifikasi molekular hanya fragmen tertentu saja yang kita sequencing, hanya fragmen tertentu saja yang kita perbanyak untuk dijadikan sebagai marker atau penanda dia itu isolatnya apa. Gitu. Paham sampai sini ya? Oke, setelah diperbanyak, maka kita lakukan proses PCR. PCR itu adalah mengcopy fragmen DNA yang kita inginkan sampai beribu-ribu banyak kopinya. Sehingga ketika hasil proses PCR itu sudah ada, kemudian kita melakukan gel elektroforesis. Nah, apa itu elektroforesis? Elektroforesis itu adalah sebuah proses untuk kita melihat apakah fragmen DNA yang kita tuju itu ada atau tidak. Kalau dia ada, maka dia akan ada band. Kalau dia tidak ada, berarti dia tidak akan ada bandnya. Nah, setelah itu baru dari hasil DNA yang tadi katakanlah sudah ada bandnya, maka itu yang kita analisis. Kita lakukan identifikasi. Gitu ya. Jadi gambarannya akan seperti itu. Nah, ini akan kita pelajari satu semester ini. Nah, ini adalah sequencing reaction dengan proses Sanger. Ketika kita melakukan proses PCR, apa yang harus yang harus ada di dalam PCR cocktail?
Jadi biasanya nanti akan ada satu tube dari membran dari tabung reaksi ya, bukan tabung reaksi, maaf, VCR tube. VCR tube. Di VCR tube itu ada VCR cocktail, ada apa namanya, ada berbagai macam reaksi yang kita masukkan ke situ. Ada satu DNA polymerase. DNA polymerase itu adalah supplier by commercially availability. Baik, DNA polymerase. DNA polymerase itu fungsinya adalah untuk dia apa ya kira-kira fungsi DNA polymerase? Menambah ya, membuat sebuah komplement ya, membuat sebuah komplement dari DNA yang kita inginkan. GNTP, GGNTP itu adalah bahan dasar untuk adenin, guanin, sitosin, timin. Kemudian ada lagi buffer, ada lagi primer. Nah, ini primer ya. Only one primer per agent. Jadi primer itu bisa forward, bisa reverse, bisa ada dua. Primer depan sama primer di belakang. Kemudian purified PCR product. Purified PCR product itu adalah bagian genomnya dari si mikroba yang mau kita lakukan identifikasi. Nah, semua komponen ini yang ada di dalam PCR cocktail itu. Nah, ketika kita masuk ke dalam, jadi kalian kan sudah ngambil genomnya tuh dari si mikroorganisme, masukin, itu kurang lebih biasanya 3 mikroliter. Kemudian masukin juga DNA polymerase, masukin juga GNTP, DGNTP, buffer, primer, itu semuanya dimasukin, kemudian dihomogenkan. Nah, setelah itu masuk ke dalam mesin PCR. Nah, di dalam mesin PCR itu ada prosesnya. Ada prosesnya. Prosesnya itu ada katakanlah 1, 2, 4 tahapan. Yang pertama adalah denaturasi. Denaturasi itu dalam proses PCR itu artinya dia melakukan kerusakan dari komponen dari DNA-nya. Jadi kan ada genom nih. Nah, genomnya itu kan double helix ya. Di dalam selnya itu dia double helix, kemudian dipecah atau dipisah menjadi single helix. Dipisah menjadi single helix itu yang disebut dengan denaturation, yaitu suhunya 95 derajat kurang lebih misalnya 10 detik. Nah, kemudian tahapan yang berikutnya adalah ketika dia sudah dipecah, kemudian masuk adalah proses annealing, penempelan primer pada yang single strain tersebut. Jadi misalnya ini misalnya DNA ya. DNA kan double helix. Kemudian pada saat proses denaturasi itu dipecah menjadi single helix. Nah, kemudian masuk ke proses annealing 50 derajat. Ini adalah penempelan primer. Primer itu tidak boleh lebih dari 20 basa. Jadi primer forward, di sini primer reverse. Nah, artinya daerah ini saja nih yang dilakukan amplifikasi atau dilakukan pemotongan. Nanti daerah ini saja nih yang nanti akan diperbanyak selama proses PCR itu berlangsung. Kemudian suhu berikutnya adalah 60 derajat selama 2-40 menit terus sampai 30 cycle atau 40 cycle tergantung dari si peneliti. Sehingga pada saat proses PCR itu artinya adalah fragmen DNA tertentu saja yang kita perbanyak. Gitu ya. Nah, ini adalah proses PCR. Nah, ini adalah mesin PCR ini segede ini. Kalau kita ada cuma satu di biologi ada hanya satu. Ya. Kalau ini adalah mesin tanker ya untuk melakukan deteksi proses PCR. Nah, setelah proses PCR, kemudian setelah proses elektroforensik, masuk ke sequencing. Sequencing itu adalah menandakan atau memberikan label pada hasil dari PCR itu. Dia tersusun dari apa saja. Sequencing itu artinya menandakan, beri tanda dari PCR kita. Ibu, mohon maaf suara Ibu hilang-hilang. Hilang. Halo? Jelas? Jelas sekarang? Baik. Ibu ulangi lagi. Ya. Setelah kita melakukan proses PCR, langkah selanjutnya adalah kita melakukan proses sequencing. Apa itu sequencing? Sequencing adalah salah satu proses untuk